Halo pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan salah satu tokoh inspiratif dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, yaitu Kak Dea Usman. Pada bulan Februari 2021 kemarin, beliau berhasil menjadi mahasiswa berprestasi Vkom Unpad tingkat sarjana. Halo Kak Dea. Halo, kenalin aku Hai. Dea Usman. Ya, gimana nih Kak Dea, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ayah gimana ya? Baik, Alhamdulillah. Sekarang Alhamdulillah. sekarang Kak Dea lagi di mana? Di Nangor atau di... Aku lagi di rumah, lagi di Batam, di Oh, tempat kelahiranku. oke. Nah, tapi sebelum kita wawancara lebih lanjut lagi, aku mau ngasih sedikit informasi tentang Kak Dea nih. Jadi pada tahun 2020, Kak Dea berhasil menjuarai lomba storytelling horor, yaitu jadi juara 3 ya Kak? Terus Iya, menjadi brand storytelling horror. terus menjadi brand ambassador of IM Community Batch 1, menjadi juara 3 news anchor, juara 1 storytelling, dan juara 1 public speaking. Terus kemudian pada tahun 2021 menjadi mahasiswa berprestasi Vkom dan sekaligus menjadi kepala divisi teater GSSTF Unpad. Dari sana kita, dari informasi yang baru aku sebutin tadi, kita udah tahu seberapa sibuknya ini narasumber kita yang satu ini. Lalu lah. Nah, sekarang kan aku tujuan dari mewawancari Kak Dea kan sebenarnya kayak tema besarnya adalah mahasiswa berprestasi yang Kak Dea raih bulan Februari lalu. Gitu. Jadi aku berharap sih Kak Dea bisa menceritakan tentang proses dari awal sampai akhirnya dapat gelar Mawapres ini. Soalnya kan kayak aku nih sebagai orang yang nggak pernah ikut seleksinya atau apa kan taunya tuh cuman Calon, aduh, calon. ya taunya tuh cuman kayak duh pasti ribet, pasti susah. Kebayang tuh, udah kebayang ribetnya seleksi, susahnya seleksi gitu-gitu. Silakan Kak. Hmm, Oke. Pertama-tama aku mau melurusin nih, kalau misalkan kita mikirnya susah kayak gitu, itu mungkin nggak bakal kecapai. Tapi kita harus mikir ini tuh tantangan gitu, challenging. Kalau proses dari awal sih, kalau nggak salah seingat aku tuh dulu oprek itu pas Desember. Kan tahapannya ada jurusan, fakultas, universitas. Nah, aku tuh pengen jadi mawapres pas semester 3. Aku ngeliat ada baleho mawapres gitu kan. Keren banget orang-orangnya gitu. Ah, yaudah pengen daftar gitu. Tapi aduh, aku kentang banget gitu kan. Aku pada saat itu belum ikut lomba sama sekali, kayak belum tahu caranya gimana gitu. Dan tiba-tiba jeder corona, aku bingung ngapain di rumah doang. Ya udah aku ikut-ikut lomba-lomba online gitu. Ikut lomba online, alhamdulillah menang. Beberapa ambil pelajarannya kayak gitu. Aku juga menemui kegagalan kok ya. Jadi ya tetap jalani aja kayak gitu. Terus pada saat Desember itu juga oprek, aku tuh bener-bener sangat-sangat apa ya namanya, nekat gitu loh, kayak aku tuh ya udahlah daftar aja gitu. Terus lanjut pada saat itu wawancara di tahap jurusan. Wawancaranya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, aku tuh udah lama banget nggak ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi pada saat wawancara itu aku tuh tahu gitu apa yang pengen diomongin tapi kayak berantakan kata-katanya. Pada saat itu yang wawancarai aku tuh Pak Cendi, dia ketua jurusannya Hiwa Humas, tahu kan ya? Ya, pokoknya beliau yang mewawancarai aku. Dan aku tuh ngerasa banget kayak aku tuh deg-degan gitu jawab dalam bahasa Inggris. Aku tuh rasanya kayak pengen langsung matiin Zoom aja deh, langsung pergi gitu. Langsung kabur kayak gitu saking takutnya gitu kan. Ya udahlah, tapi jalani aja. Dan aku juga sempet kayak udahlah nih pasti udah tahapan habis ini aku dieliminasi karena aku kayak nggak jelas banget ngomongnya pada saat wawancara. Ternyata lanjut gitu. Lanjut ke tingkat fakultas. Nah, tingkat fakultas inilah baru kayak kita tuh ada workshop dulu 3 hari gitu, diajarin cara buat karya tulis, cara karya tulis bahasa Inggris, terus pokoknya enak banget workshopnya, aku seneng banget di situ. Kita kayak dibekali dulu sebelum buat karya tulis ilmiah. Soalnya Mawapres itu salah satu tugasnya kan ngebuat itu kan. Ya udah setelah itu baru deh ditugaskan di fakultas untuk ngebuat
karya tulis, tetapi kayak kamu tuh digantungin gitu loh. Kayak Fakultas Hukum pada saat selesai workshop itu mereka langsung ditugasin, kalian harus buat karya tulis ilmiah. Tapi kami yang di Vkom ini kayak workshop, habis itu seminggu kemudian baru dikabarin ngebuat karya tulis ilmiah. Dan itu tuh kayak besoknya langsung presentasi gitu. Ini kan nggak enak banget kan kalau dadakan kayak gitu. Tetapi alhamdulillah itu cuma kayak gagasan kreatif doang yang kayak pengen dipresentasiin doang kayak gitu. Dan lanjut ke pokoknya tahapan fakultas itu ada 2 tahap. Yang pertama tahapan yang kayak 30 kandidat, terus dikecilin lagi jadi 5 kandidat. Alhamdulillah lolos di situ. Dan presentasinya juga pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau misalkan proses sih sistematikanya kayak gitu sih ya. Kayak gitu. Oke, tapi sebelumnya itu IPK kita berpengaruh nggak, Kak? Atau emang outright? Pokoknya kalau mau pres itu yang dilihat adalah IPK, terus pengalaman organisasi, sama lomba-lomba. Atau enggak udah buat penelitian nggak kayak gitu. Kayak mau pres itu tuh seimbang 3 hal itu, akademik, organisasi, sama prestasi. Jadi kan kakak cerita kalau pas disuruh bahasa Inggris tiba-tiba kaget gitu-gitu kan ya Kak? Tiba-tiba shock gitu, kok bahasa Inggris gitu. Terus udah lama juga tadi nggak ngomong pakai bahasa Inggris. Nah selain bahasa Inggris itu yang menjadi tantangan, ada tantangan lain nggak Kak selama proses untuk menjadi mawapres yang kakak temui? Oke. Aku tuh sebelumnya nggak pernah kepikiran kayak bakalan buat karya tulis gitu loh, kayak that's not me at all gitu. Ayah tahu kan ya, aku lebih suka seni gitu loh, kayak gitu. Tapi kok ternyata bisa juga gitu. Nah pada saat prosesnya ini, aku benar-benar kayak, aku sering banget bilang ke orang tua aku, ini aku ngapain sih kayak ikut mawapres buat karya tulis, ini tuh bukan aku banget gitu. Tapi selesai juga gitu. Jadi sambil nyambat, sambil buat gitu kan, relate kan gitu. Jadi sambil nyambat, sambil buat, selesai deh. Itu sih hambatannya. Aku nggak tahu potensi aku gitu. Tentang apa Kak, kalau boleh tahu karya tulisnya? Aku merencanakan gagasan kreatif namanya Bisnisin. Bisnisin itu sebuah workshop untuk UMKM. Jadi UMKM itu dilatih dulu kayak dari segi branding, marketing, selling kayak gitu, ada workshopnya gitu. Keren. Terus pertanyaan selanjutnya, pengalaman serta pelajaran atau kayak manfaat yang kakak dapat setelah mengikuti seleksi mawapres ini dan kemudian jadi mawapresnya gitu. Manfaat yang didapat apa? Yang kayak yang aku bilang barusan, pertama itu aku nggak tahu potensi aku gitu, hal yang aku yakin kayak ini tuh bukan bidang aku tapi ternyata bisa juga diselesaikan. Terus yang kedua, aku tuh sebenarnya tipikal orang yang suka kritik gitu, kritik membangun. Jadi ketika aku melakukan sesuatu tuh, kan aku buat karya tulis terus dikritik sama dosen kayak gitu. Aku suka sebenarnya digituin. Kayak aku harus tahu di mana hal apa yang harus diperbaiki kayak gitu. Aku seneng aja sih dikasih masukan gitu. Terus aku juga bisa kenal sama dosen, bukan dosen humas doang, dosen jurnal juga kenal, dosen ilkom kenal, mankom kenal kayak gitu-gitu. Terus kenal sama teman-teman Vkom yang lain. Ya meskipun dalam ranah online ya mau presnya, tapi ada hal yang bisa kita ambil sih. Kita dekat sama si A, si B, si C kayak gitu. Gitu. Jadi lebih banyak kenal sama orang gitu ya, orang-orang yang baru. Relasi. Menambah relasi. Terus Kak Dea kan sekarang udah dapat gelar ya, udah dapat gelar mawapres gitu, terus udah udah dikasih tahu lewat Instagram, udah banyak yang tahu nih kalau Kak Dea Usman nih mahasiswa berprestasi Vkom. Iya dong, kan masuk ya Instagramnya, media sosialnya Vkom gitu. Oh ya. Terus ada ekspektasi dari orang nggak kayak, wah pasti pinter nih, pasti Kak Dea nih pinter banget nih. Ada ekspektasi kayak gitu nggak? Dari mahasiswa yang lain atau dari dosen yang lain gitu? Oke. Jadi semenjak aku jadi mawapres, itu ada salah satu dosen di jurusan aku yang
dia tuh nanyain aku terus gitu pendapat aku gimana. Padahal ya aku tuh bukan tipikal mahasiswa yang suka angkat tangan jawab. Aku tuh suka yang di belakang aja gitu loh, tetap nyampein pendapat tapi lewat tulisan kayak. Ngerti kan ya? Aku bukan yang sevokal itu. Jadi kayak sering ditanyain dosen. Jadi kayak aduh kayak kesannya kayak jadi mawapres tuh harus yang tipikal yang aktif, yang vokal, padahal kan mahasiswanya banyak jenisnya gitu sih. Jadi udah dicap wah ini aktif, kritik, ngerti gitu. semua isu gitu. Oke. Tapi sejauh ini tuh dijadiin semangat atau dijadiin beban atau gimana Kak? Kalanya sih kayak beban gitu loh, kayak aku tuh pengen datang ke kelas, udahlah matiin kamera aja gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, dinikmatin aja sih. Ntar lagi mau lulus. Iya, bener. Terus pertanyaan terakhir nih Kak, untuk yang orang-orang awam kayak aku mikir, wah susah nih pasti nih jadi mawapres, ribet seleksinya. Ada tips dan trik nggak Kak untuk mahasiswa yang ingin coba menjadi mawapres? Oke. Menurut aku mindset awalnya itu adalah jangan melihat suatu hal yang baru itu sebagai hal yang susah gitu. Kayak ngelihat gunung yang tinggi banget. Orang aja kalau manjat gunung aja benar-benar setapak-setapak kan gitu. Jadi kalau misalkan ada hal yang kamu tuh pengen tapi kamu nggak pede, lakuin aja, mulai aja dulu gitu. Kalaupun misalkan kamu merasa masih jauh banget nih, kayak pengen jadi mawapres tapi belum punya belum punya hal-hal yang di kualifikasinya tuh belum memenuhi kayak gitu, cari-cari aja hal-hal yang setidaknya bisa dilakukan gitu untuk mendapatkan mawapres. Tapi kalaupun memang tetap nggak bisa, ya cari-cari tempat lain. Ini sih berlaku untuk semua hal ya, bukan untuk mawapres. Intinya sih kayak kalau misalkan pengen sesuatu, kejar gitu, jangan ditunggu. Kita harus mulai di diri kita sendiri gitu. Gitu. Tapi ada pertanyaan tambahan. Oke. Proses untuk menjadi PD apa ya? Kalau aku lihat kayak wawancara kita beberapa menit ini kan aku bisa nilai kalau Kak Dia tuh kayaknya percaya diri banget, kayak tahu kemampuan Kak Dia punya kemampuan gitu, kayak percaya diri lah. Nah, proses untuk menjadi Kakak ada tips dan trik nggak proses untuk menjadi PD untuk gak insecure, apalagi kan kita tahu orang-orang kayaknya pintar-pintar banget, anak Vkom gitu-gitu kan sih Kak. Ada tips dan triknya nggak Kak? Aku seneng banget deh kalau dibilang pede kayak gitu. Makasih ya. Tapi gimana ya? Aku seneng gini karena aku bukan yang anak yang lahir langsung pede gitu loh. Aku tuh panjang banget perjalanannya. Kalau boleh cerita, aku tuh dari SD sampai SMA tuh sebenarnya aku korban bullying. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kayak bully fisik, terus juga bully sosial kayak gitu, ada yang nggak mau berteman sama aku kayak gitu. Panjang perjalanannya. Dan aku tuh kayak sempet tahap dimana aku tuh nggak mau natap mata orang gitu, aku malu. Pokoknya hal-hal yang ya anak-anak remaja banget lah gitu. Anak-anak remaja yang dibully pasti dampaknya kayak gitu. Tetapi semenjak aku masuk kuliah, aku meninggalkan tanah kelahiran aku ketemu orang-orang yang open minded gitu lah di universitas. Aku ikut GSSTF juga, jadi kayak tampil di atas panggung kayak gitu. Itu tuh memaksa aku untuk bisa gitu. Bahkan hal yang membuat aku percaya diri itu sekecil kayak aku ngekos, itu tuh sangat meningkatkan kepercayaan diri aku. Kayak sebelum-sebelumnya tuh aku selalu mengandalkan orang tua gitu, diantar kemana-mana. Sekarang aku ya udah all by myself gitu, kayak benar-benar mengandalkan. Dari situ tuh aku langsung tumbuh rasa percaya diri, kayak hal ini tuh menurut aku kayak nggak relevan, tapi kenapa ya kok bisa, karena aku mengandalkan diri aku sendiri gitu. Kayak aku ngekos gitu, itu juga sama ikut organisasi, ketemu orang baru, ala bisa karena biasa gitu loh. Kayak aku maksa diri aku, emang awalnya capek, kayak nggak terbiasa, merasa kayak dikuliti hidup-hidup, tahu kan rasanya kayak nggak enak gitu loh. Tapi lama-lama terbiasa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa masih insecure gitu, coba aja hal yang membuat
teman-teman itu merasa kepaksa banget gitu loh, kayak nggak nyaman. Itu yang dikejar gitu, maksain aja dirinya gitu. Oke. Oke, Kak Dia, terima kasih untuk waktunya. Wawancaranya sangat-sangat motivasi ya. Memotivasi kita Amin. juga. Sama-sama. Oke, untuk pemirsa, terima kasih sudah mengikuti wawancara saya dengan Kak Dea Usman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Ya.